Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ardiansyah dengan NIM 24106711009. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat. Dan di sini saya akan menjelaskan folder. Nah, di sini di dalam folder itu ada folder. Nah, yang pertama di sini ada folder app. Di dalam folder app ini terdapat banyak folder lainnya. Seperti yang pertama ada beberapa folder, ada 12 folder. Dan yang pertama di sini ada config. Nah, config itu apa? Config itu folder atau file konfigurasi yang berisi konfigurasi koneksi ke database, host, user, password, dan nama database, pengaturan aplikasi lainnya. Dan yang kedua di sini ada controllers. Dalam controllers itu adalah berisi logika yang menghubungkan antara model, data, dan view tampilan. Juga bisa menerima input dari pengguna, memanggil model untuk proses data, bisa juga untuk menentukan tampilan view yang akan ditampilkan. Contoh filenya itu produk controller PHP, seller controller.php. Nah, di sini ada yang selanjutnya ada folder core. Di dalam folder core ini ada app, titik PHP, controller PHP, database PHP. Nah, di core ini apa artinya, Bang? Berisi file inti atau framework dari aplikasi. Biasanya mencakup app yang seperti saya jelaskan tadi, app PHP, controller PHP, atau file routing. Digunakan untuk bootstrap aplikasi atau mengatur arsitektur. Dan yang keempat di sini ada helper. Nah, helper itu kumpulan fungsi tambahan yang digunakan di berbagai tempat. Fungsinya untuk validasi, formatting, tanggal, atau manipulasi string. Contohnya ini security. Dan di sini ada models. Models itu berisi interaksi langsung dengan database via MySQL. Bisa itu fungsinya untuk mengambil, menyimpan, memperbarui, dan menghapus data. Dan bisa juga mewakili struktur tabel dalam kode. Contoh filenya ini, produk model PHP dan seller model PHP. Dan selanjutnya di sini ada view. Nah, ini view. Dalam view itu ada errors, folder error. View dulu jelaskan ya. Berisi tampilan HTML, CSS, atau JS juga, hanya bertugas untuk menampilkan data yang diberikan oleh controller. Tidak ada logika bisnis berat. Contohnya bisa home, PHP, login, product list. Nah, ini nih. Dan yang selanjutnya ada errors. Error itu folder khusus untuk menampilkan halaman kesalahan. Contohnya ini. Ini menangani error atau exception secara elegan. Dan yang selanjutnya ada keranjang. Itu dari bahasa Indonesia, atau cart. Folder atau modul untuk keranjang belanja menyimpan daftar produk yang dipilih pengguna sebelum checkout. Dan yang selanjutnya ada login. Ini login. Login itu folder atau modul untuk autentikasi pengguna, berisi controller dan view. Untuk login atau logout, bisa mencakup validasi user atau session management. Untuk yang selanjutnya ada produk. Produk itu modul yang menangani data produk, berisi controller, model, dan view untuk menampilkan atau mengelola produk. Dan selanjutnya ada seller. Nah, ini seller. Modul khusus untuk penjual.
jika aplikasi marketplace berisi data dan fungsi yang hanya bisa diakses oleh penjual. Dan yang terakhir ada template, berisi file template tampilan seperti header, footer, dan layout umum. Digunakan agar tampilan antar halaman konsisten. Contohnya ini ada di sini. Dan untuk fiturnya di aplikasinya itu fiturnya itu bisa upload gambar produk, pencarian dan filter produk, statistik per kategori, sistem multi user, admin dan penjual, simulasi keranjang belanja menggunakan sesi. Jadi di sini ada login dulu. Nah, ini ada nama bisa masukkan nama kita. Ini masukkan email. Passwordnya sembarang, bisa password yang dari email kita. Lalu daftar. Lalu sebentar. Nah, ini login maksudnya teman-teman. Salah kita teman. Rizal ini. Password. Nah, ini bisa masukkan ini. Nah, di sini untuk fiturnya ada semua kategori nih. Cari di sini dulu ya, teman-teman. Misal kita mencari produk elektronik, yang muncul itu hanya produk elektronik saja. Begitu juga dengan kategori fashion, yang muncul akan fashion saja. Begitu juga alat, dicari yang muncul ya alat juga. Di sini ada foto produk, munculnya ya tentang produk-produk yang kita ini. Terus tambah produk mungkin kita bisa menambahkan produk kita. Nama produknya mungkin laptop. Jangan lupa kategorinya teman-teman, elektronik. Deskripsi mungkin tulis bagus. Harganya kita taruh sembarangan. Stoknya. Untuk fotonya kita belum punya atau belum ditambahkan, jadi mungkin ini dulu dah. Kita simpan. Nah, sudah muncul di sini. Ada laptop. Deskripsinya bagus banget, kategori elektronik, harganya dan tanggal dibuatnya. Untuk statistik ini berisi apa? Statistik jumlah produk per kategori. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.